Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, pasti dalam keadaan baik. Nah, di sini Ibu akan membawakan renungan, tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada oleh anugerah-Mu Tuhan. Ya Bapa yang di surga, sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan merenungkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat hari ini Tuhan, dapat kami pelajari dan dapat kami ambil hikmahnya Tuhan, agar kami dapat menjalankannya dengan baik Tuhan Yesus. Ya Bapa yang di surga, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan ambil Alkitab kita. Kita akan membacakan renungan di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, Ibu akan membacakannya buat kalian. Beginilah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berlari dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, apa sih hal yang menarik pada ayat ini menyangkut dari segi keimanan kita? Nah, Bartimeus adalah seorang yang buta dan dia tidak berdaya. Namun, meski memiliki keterbatasan fisik, dia tidak putus asa dan mengasihi dirinya sendiri. Dengan mata rohaninya, ia melihat kebesaran kuasa Tuhan. Pengharapannya yang ia tunjukkan kepada Yesus adalah kunci utama yang membangkitkan imannya, meski orang-orang yang di sekitarnya meremehkan dan menuding dia bahwa dia tidak akan bisa disembuhkan. Nah, tapi Bartimeus tidak berkecil hati atau dia tidak pernah menyerah pada keadaannya. Iman adalah melihat apa yang tidak kelihatan, dan ini membutuhkan perjuangan. Ketika dia melihat Yesus dengan segenap kekuatannya, ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini terdapat di dalam ayat 47 tadi. Bartimeus tahu bahwa inilah saatnya dan kesempatan baginya bertemu dengan Yesus. Karena itu ia harus berteriak memanggil Yesus di tengah keramaian. Akhirnya teriakannya itu menggertakkan hati Yesus untuk bereaksi. Yesus memalingkan wajahnya ke arah Bartimeus yang sedang bertindak dengan imannya itu. Lalu kata Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 52. Nah, apa sih korelasinya dengan ayat-ayat lain? Ya, nah kita bisa lihat di dalam Roma 10 ayat 17. Di sini berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, sebagaimana dengan Bartimeus yang buta dan dia tidak menghalangi atau dia mendengarkan firman Tuhan sehingga dengan kekuatan imannya mukjizat terjadi kepada dirinya." Oleh karena itu, kesimpulan yang Ibu ambil adalah ada beberapa pokok yang Ibu simpulkan di sini adalah yang pertama, iman
timbul dari pendengaran. Nah, ini kita bisa lihat dari ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari Bartimeus kita bisa belajar bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu iman yang tertuju kepada Yesus. Walaupun kita tidak dapat melihat secara mata jasmani kita, dengan mata rohani kita dapat merasakan kuasa Tuhan. Ia tetap mempercayai bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu adalah benar adanya. Nah, ini iman Bartimeus timbul dari pendengarannya. Yang kedua, tidak terikut dengan lingkungan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam ayat 48 tadi. Pada waktu orang banyak menegur dia, mungkin itu pasti merendahkan pekerjaannya, menghina dia kalau dia buta. Bisa saja dia kembali duduk dan meminta-minta. Namun dia memilih untuk tidak mendengarkan perkataan yang tidak membangun di sekitarnya. Dia berani untuk percaya walaupun keadaan di lingkungannya tidak mendukung. Dia menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun. Adalah keputusan yang dapat kita ambil jika kita ingin bertumbuh lebih lagi di dalam Kristus, dan kita bisa tampil sebagai pemenang. Dan yang ketiga, tidak kompromi. Ini ayat di dalam ayat 50. Dia menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Jubah berbicara tentang dosa atau perbuatan yang lama. Bartimeus bersedia meninggalkan jubah yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama. Apa yang kita perlu perbaharui dalam hidup kita hari ini, kita harus berani keluar dari lingkungan yang tidak baik, menerima diri sendiri, percaya diri, tidak minder dan tidak mudah putus asa. Namun untuk mendapatkan itu semua kita perlu komitmen kepada Yesus agar kita berubah. Dan yang keempat yaitu tindakan iman. Nah, di dalam ayat 52 tadi berkata, pada saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus. Dengan ini Bartimeus membuktikan bahwa tindakan imannya, perasaannya bersyukur atas kebaikan Kristus kepadanya, yaitu bahwa ia menggunakan penglihatannya itu dengan mengikuti Yesus. Tidaklah cukup untuk hanya datang kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan jasmani, tetapi ketika ia disembuhkan, kita tetap harus mengikuti dia supaya kita dapat memuliakan dia dalam setiap langkah hidup kita. Demikianlah firman Tuhan kita kali ini. Biarlah kita sama seperti Bartimeus, kita tidak kompromi dengan dosa. Tindakan iman kita harus nyata dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Kita tidak terikut dengan lingkungan kita yang menjatuhkan kita atau merendahkan kita, tetapi kita harus kuat di dalam Yesus. Bahwa iman kita harus kuat, harus tetap kuat, dan biarlah kita sama seperti Bartimeus selalu mengikuti Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, bagaimana Bartimeus Tuhan, walaupun dia buta, tapi dia tetap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dia tetap berseru kepadamu, tidak kompromi dengan dosa dan tidak berbau dengan lingkungan sekitarnya yang menjatuhkan dia Tuhan. Tapi dia memiliki tindakan iman yang nyata bahwa dia selalu mengikuti Engkau Tuhan. Biarlah kami sama seperti Bartimeus Tuhan, ajar kami dalam kehidupan kami sehari-hari ini sehingga kami dapat berdampak bagi lingkungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye.